Mengapa ada perintah berpuasa di setiap ajaran agama? Oke, salah seorang dosen yang merupakan seorang dokter lulusan Utrecht University Belanda yang terang-terangan mengaku ateis, suatu ketika tahun 1986 pernah berkata, puasa adalah satu-satunya ibadah paling rasional karena secara biologis dan spiritual, puasa memberikan banyak manfaat. Dari sisi akreditasi, puasa adalah bentuk pembiasaan atau pelatihan diri agar memiliki ketahanan fisik saat menghadapi kondisi-kondisi ekstrim yang tidak bersahabat. Kondisi ekstrim alamiah atau antropogenik tak pernah bisa diduga. Perang, kecelakaan transportasi laut, bencana alam tsunami, banjir, gunung meletus, gempa bumi, kemarau panjang adalah contoh keadaan ekstrim yang sewaktu-waktu terjadi. Ketika keadaan itu datang, jangankan makanan, tetesan air yang bisa diteguk pun kadang tak bisa didapatkan. Menghadapi keadaan seperti itu bukanlah ilmu pengetahuan, bukan pula keterampilan tangan yang bisa menjamin kelulus hidupan seseorang selain ketahanan fisiknya. Ketahanan fisik itu dapat dikembangkan dengan cara pengkondisian, pembiasaan, dan pelatihan. Puasa adalah salah satu bentuk pengkondisian, pembiasaan, dan pelatihan menghadapi kondisi ekstrim di mana makanan dan air tidak atau sulit didapat. Di samping itu, hasil kajian medis modern menemukan bahwa puasa dapat membersihkan bahan toksik yang mengendap di berbagai organ dalam tubuh dan peredaran darah. Jadi jika puasa dilakukan secara teratur, keberadaan racun-racun yang berasal dari makanan dan dalam tubuh kita dapat diminimalkan. Selanjutnya, manfaat spiritual. Nah, ini kisah diambil dari seorang kolega yang tinggal di Bilangan, Kelantan Selatan yang turut menjadi korban gempa Jogja tahun 2006. Beliau mengatakan, sebelum bencana gempa, rumah saya adalah rumah paling besar dan bagus di kampung saya. Meski tidak tergolong kaya, tetapi gaji saya cukup untuk memposisikan saya sebagai golongan the have dan terpandang di mata orang kampung. Meski bukan miliarder, tapi saya punya tabungan yang tak akan habis dimakan selama 3 tahun. Perhiasan istri dan perabotan rumah saya pun pada saat itu bisa ditukar dengan bahan makanan yang cukup untuk setahun lebih. Tetapi uang yang semula saya dewa-dewakan bisa mengatasi semua masalah dan kebutuhan hidup ternyata dalam kondisi bencana sama sekali tak berguna. Bayangkan, dalam kondisi normal ketika istri saya malas memasak, kami sekeluarga tinggal starting kendaan lalu pergi ke rumah makan. Tetapi pada saat bencana itu, ketika bangunan dapur rusak parah, listrik mati, air bersih tidak ada, alat masak tidak berfungsi, semua warung, toko, dan restoran tutup atau roboh karena gempa. Uang yang saya miliki tak mampu membuat perut keroncongan jadi kenyang. Saya pun sama seperti para tetangga terpaksa menunggu bantuan makanan dari relawan. Tahu banyak seperti pengemis, saat itulah saya merenung, menangis, dan merata betapa semua ambisi, reputasi, dan gengsi tak ada artinya di hadapan kemurkaan alam. Pengalaman mendapatkan musibah gempa itu rupanya telah mengubah pandangan hidup kolega tadi yang semula cenderung sekuler dan sedikit hedonis sekarang berubah menjadi lebih religius spiritual. Kesimpulannya adalah jelas kiranya bahwa puasa apapun agama yang memerintahkannya sesungguhnya bukan karena Tuhan ingin dipatuhi atau ingin menyusahkan manusia, tetapi untuk kepentingan manusia itu sendiri. Puasa bisa memberikan manfaat biologis dan juga spiritual. Seperti itu. Sekian, terima kasih. Saya Rip Jacobus ingin mengatakan kalau suka follow, kalau enggak ya silahkan komen.